Oke, halo teman-teman. Aku Dimas dan kali ini aku pengen bahas mengenai Hugo, yaitu salah satu framework untuk membangun website. Aku itu pertama kali ketemu Hugo saat kita kan pasti pengen punya suatu web personal gitu ya, dimana kita bisa nyimpen portofolio kita, bisa nyimpen tulisan kita atau nyimpen apapun deh. Nah, tetapi masalahnya aku bukan dari jurusan informatika atau jurusan yang berkaitan sama web development gitu, jadinya nggak terlalu paham dengan HTML, CSS, JavaScript. Nah, ketika cari-cari di internet, ternyata salah satu solusinya adalah Hugo. Hugo ini adalah salah satu framework untuk membuat website gitu teman-teman. Nah, kalau kita gunain Hugo, kita itu bisa membuat suatu web static gitu dengan di sini dia pamerin with amazing speed, kemudian ada flexibility, kemudian ada Hugo makes building website fun again. Nah, sebenarnya ketika kita gunain Hugo itu sama Hugo-nya sendiri udah disediain banyak banget tema atau template yang bisa kita gunain. Jadi kita bisa customize langsung gitu teman-teman. Kita nggak harus ketemu sama HTML CSS-nya, kita cuman berinteraksi sama file konfigurasinya aja yang udah disediain oleh Hugo-nya. Nah, Hugo sendiri itu punya saingannya kah? Kalau nggak salah namanya yaitu Jekyll gitu, atau banyak juga produk-produk yang lain. Tetapi di video kali ini kita bakalan bahas mengenai Hugo aja. Nah, di sini misalnya kita pengen tema kayak paper mode ini ya, kita cek dulu. Kemudian kita lihat demonya kayak gimana. Nah, kita bisa buat personal web, personal blog seperti yang terlihat seperti pada gambar tanpa harus melakukan codingan yang banyak gitu teman-teman. Kita cuman harus banyak-banyak baca dokumentasi aja. Jadinya kita kebanyakan aku udah nyoba beberapa tema yang disediain oleh Hugo ini, kita lebih banyak berinteraksi sama file konfigurasi baik itu YML, YAML atau TOML, TOML dan lain sebagainya. Misalnya kita ada postingan blog, kita biasanya gunain file Markdown gitu. Dan kita nyimpen filenya di GitHub, kemudian kita deploy-nya di GitHub Pages gitu teman-teman. Oke, di video kali ini akan lebih banyak membahas mengenai cara nginstalnya gimana sih, gimana cara nginstal Hugo ini dan gimana penggunaannya. Nah, kalau teman-teman pengen ngelihat contoh web yang digunain dengan Hugo, ini ada webku namanya di whatsapp.github.io. Di sini aku gunain Hugo dengan tema Kongo gitu teman-teman. Di sini aku kebanyakan nyimpan projectku, kemudian ada cerita sehari-hari, daily life, kemudian ada about me dan banyak hal lainnya. Oke, langsung aja. Langkah yang pertama kita harus baca dokumentasi dulu ya untuk cara nginstalnya. Nah, kalau teman-teman pengen baca secara detail, teman-teman bisa langsung ke web dokumentasi Hugo-nya ini sendiri ya. Tapi di video kali ini aku nggak bakalan panjang lebar, aku bakalan jelasin gimana cara untuk Hello World di Hugo-nya itu sendiri. Langkah yang pertama itu kita harus nginstal Hugo-nya dulu gitu teman-teman. Nah, untuk menginstalin ini bisa disesuaikan gitu ya dengan sistem operasi teman-teman. Apakah pakai Mac atau pakai Linux atau pakai Windows. Nah, kebetulan di sini aku ada gunain Mac gitu ya teman-teman. Nah, jadinya aku bakalan ngelihat yang Mac. Kemudian di sini ada prereqnya ya. Kita diminta untuk install Git, Go dan ada Dart, SASS gitu. Jadinya aku coba install Git dulu gitu ya. Artinya kita install Git dulu, kita install Go dulu, kemudian install Dart, SASS, kemudian baru install Hugo-nya gitu teman-teman. Nah, caranya aku sih sebenarnya udah nyoba install ya. Nah, kalau di Mac itu aku lebih sukanya pakai Brew gitu ya buat installnya. Jadinya aku buat install Brew, install Git gitu ya. Nih, aku coba install Git-nya dulu.
Nanti bagian yang ini disesuaikan sama sistem operasi teman-teman gitu ya. Oh ya, ternyata udah keinstall gitu, already install di sini gitnya. Kemudian aku coba install Go-nya lagi sekarang. Udah install Go. Apakah udah keinstall? Sip, udah keinstall juga gitu Go-nya. Kemudian aku pengen install Hugo-nya sekarang. Karena prerecnya udah keinstall gitu ya, jadinya aku tinggal install Hugo-nya lagi aja. Bro, install Hugo. Sip, ditunggu aja apakah udah keinstall juga. Oh ya, udah keinstall. Karena aku sebelum nge-take video ini aku udah nyoba beberapa tema gitu dan udah berhasil gitu. Jadinya teman-teman nanti menyesuaikan aja ya. Oke, karena udah keinstall semuanya, kita bisa langsung kita ke selanjutnya aja nih. Langsung getting started aja. Coba kita cek overview getting started. Nah, di sini di getting started ini kita bakalan mencoba ya kayak membuat websitenya, kemudian ada kita menambahkan kontennya, kemudian kita juga ada mengkonfigurasi site-nya, kemudian kita melakukan publikasi site-nya gitu ya teman-teman. Ini aku coba nyontohin yang sesuai sama dokumentasi Hugo dulu aja. Aku sih nanti pengen di video selanjutnya membahas mengenai ya kita pakai template Kongo ini, atau aku ada nemuin satu template menarik nih untuk web, untuk untuk nyimpen foto gitu. Nih terlihat. Jadi ketika kita geser kursor kita muncul gambar-gambar keren gitu. Nah, di mana gambarnya bisa kita masukin sendiri. Oke, kita balik lagi ke contoh dari Hugo-nya itu sendiri gitu, teman-teman. Nah, di sini prerequisitesnya kita diminta untuk udah install Hugo, kemudian kita udah install Git gitu ya. Karena aku udah coba install keduanya, jadinya bisa lanjut. Di sini juga dia bilang bahwa paling nggak kita nyaman gitu sama command line gitu. Oleh karena itu, ya udah kita langsung aja. Nah, untuk pengguna Windows di sini dia ada tambahan informasi ya. Katanya jangan gunain command prompt, jangan gunain juga PowerShell, tapi kalau pengen gunain PowerShell yang WSL atau gunain yang Git Bash gitu. Tapi karena aku dulu pernah pakai Windows, jadinya aku nyaranin teman-teman buat nyobain Git Bash dulu ya, pakai Git Bash. Nah, kemudian di sini dia ada ngasih tahu gimana cara konfigurasinya, teman-teman. Di sini caranya ada beberapa baris ini ya. Jadinya kita bakalan jalanin barisnya satu persatu gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kita jalannya gitu-gitu satu persatu gitu, teman-teman. Ya udah langsung aja ke terminal. Aku bakalan buat folder dulu. Ini gak usah diikutin ya, teman-teman. Nanti ikutinnya pas mulai dari tutorial yang di sini. Di sini aku buat folder baru dulu. Tutor Hugo gitu. CD tutor Hugo. Nah, di sini aku udah masuk ke foldernya. Nih, aku jalanin kode yang di sini. Jalannya Ctrl+C gitu, kita paste aja gitu, teman-teman. Kita enter. Nih, katanya udah congratulations, your new Hugo site was created in di folder ini. Nah, jadinya kita tinggal masuk ke folder ini aja, teman-teman. Kita masuk ke folder Quick Start. Nah, di sini tuh dia udah jelasin satu persatu gitu ya, teman-teman. Nah, misalnya kode yang ini nih, Hugo new site quick start. Ini artinya komen yang ini itu create the directory structure for your project in the quick start directory gitu. Nah, jadinya ketika kita jalanin kode ini, dia bakalan buatin struktur foldernya untuk project baru kita yang namanya quick start gitu. Nah, kemudian kondisinya kan kita belum masuk foldernya tuh, teman-teman. Jadinya kita perlu masuk ke foldernya dulu dengan komen kode quick start gitu. Jadinya aku masuk dulu ke foldernya nih, cd quick start. Oke, udah masuk ke foldernya. Selanjutnya di sini dia minta kita ngelakuin git init gitu untuk membuat git repository baru, untuk menginitialize gitnya. Git init
Oke, nggak apa. Kemudian selanjutnya dia minta kita clone the Ananke tema into Themes directory, adding it to your project as a Git submodule. Nah, di sini kita bakalan menambahkan Ananke tema ke dalam folder tema nih. Nah, kalau kita cek ada folder apa aja sih di folder project kita tadi. Ada folder archetypes, kemudian ada konten, ada layouts, ada tema, dan banyak lainnya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu pusingin, nanti kita ngikutin tutorialnya dulu aja. Nah, jadinya kita coba jalanin komen selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita jalanin komen selanjutnya dulu aja. Salin, kemudian paste di sini. Oke, karena dia bakalan nyalin repo-nya, dimasukin ke folder themes ini, teman-teman. Selanjutnya kita jalanin kode yang ini, dimana kode yang ini itu dia bakalan nge-append align to the site configuration file indicating the current theme. Artinya dia bakalan nambahkan baris mengenai tema yaitu Ananke dan dimasukkan ke folder Hugo TOML-nya gitu teman-teman. Ya, dijalanin aja. Oke, udah gitu, udah masuk. Dan kalau udah, jalanin aja Hugo server. Oke, udah jalan gitu ya teman-teman. Jadi yang kita cek webnya sekarang di localhost 1313. Kita cek sekarang. Oke, udah kebuat gitu. Web yang kita buat menggunakan Hugo gitu ya teman-teman. Dengan temanya Ananke. Nah, tapi kalau kita cek di sini, ini masih kosongan banget, belum ada isinya apapun gitu. Jadinya di sini dia ada ngasih tahu gimana cara kita nambahkan halaman ke project kita tadi gitu teman-teman. Caranya add a new page to your site. Artinya kita salin kode yang ini teman-teman. Kita salin kode yang ini. Kemudian aku stopin dulu gitu ya. Ctrl C untuk stopnya. Kemudian aku clear dulu dan aku pastekan kodenya di sini gitu teman-teman. Oke, aku enter. Nah, kemudian kalau udah kita buka IDE kita atau text editornya. Di sini aku bakalan gunain VS Code gitu. Salah. Kode spasi titik harusnya. Tapi lupa nulis titiknya. Bentar guys. Oke, kode titik kita. Biar dia langsung masuk ke direktori VS Code-nya. Nah, tadi itu kan kita udah nambahin postingan baru di mana lokasinya itu. Kita udah buat konten baru di mana lokasinya di post/myfirstpost.md. Kita cek di Visual Studio Code kita. Kita cek di konten. Ada di post, kemudian di file myfirstpost gitu ya. Nah, di sini. Tapi di sini isinya masih kosongan gitu ya, belum ada apa-apa karena belum kita masukin gitu. Kita lanjutin ngikut tutorialnya gitu teman-teman. Salin aja. Oke, kita salin. Kemudian kita pastekan gitu ya. Atau bisa juga kita salin yang bagian ininya aja gitu, isinya aja. Kita masukkan ke sini lagi. Sip. Selanjutnya kita save yang di sini dengan Ctrl S atau Command S kalau di sini. Kemudian kita jalanin kode yang ini, teman-teman. Hugo server min build draft. Atau kita juga bisa gunain yang bawahnya gitu. Tapi aku cobain kode yang atasnya dulu gitu ya. Coba jalanin kode yang atas. Oke, udah, kita coba balik ke localhost kita tadi. Kita refresh. Udah ada gitu postingannya, teman-teman. Dimana kalau kita pakai Hugo ini, ketika kita pengen buat artikel, kita itu nggak harus yang ngatur-ngatur JavaScript atau CSS-nya gitu ya, teman-teman. Kita bakalan berinteraksi sama
Markdown aja, dimana ketika kita jalanin Hugo server, nantinya sebenarnya hasil dari file kita ini bakalan di-compile gitu atau diterjemahkan oleh Hugo-nya menjadi suatu bahasa tertentu gitu ya, supaya bisa cocok sama webnya. Nih di sini kita jadinya memudahkannya karena kita gunain Markdown aja gitu teman-teman. Nah selanjutnya di sini kita bisa kayak ngelakuin konfigurasi URL-nya, language code-nya, kemudian kita gunain nama web kita apa, judul website kita, temanya juga pengen apa gitu. Di sini ada dijelasin lebih jauhnya. Di sini juga dia ada bilang gimana sih cara untuk nge-publish site-nya. Tapi mungkin itu bakalan dibahas di video selanjutnya aja. Di video kali ini cuman sebatas ini aja dulu. Oke, gitu aja kalau dariku. Sampai jumpa lagi. Bye bye.